Bakat seseorang sudah ditentukan di alam arwah. Ini adalah bagian kedua dari asal mula kejadian alam. Terakhir kita sudah pada kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad itu seperti rupa burung merak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di syajaratul yaqin, lalu ia bertasbih memuji Allah selama 70.000 tahun. Kemudian diletakkan cermin haya dekat kurungan itu, demi setelah terlihat bayangannya di dalam cermin, tiba-tiba timbullah rasa malunya sehingga keluar keringat sekujur badannya. Dengan kudrat ilahi dan hikmat, maka dari tiap butir keringat itu menjadi ruh umat manusia. Lalu mereka Allah perintahkan 5 kali sujud ketika itu. Itulah pula sebabnya umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian berubahlah rupa merak itu menjadi wujud manusia dalam rupa yang indah sekali, berdiri seperti orang sedang sholat di dalam keranda mutiara. Kemudian Allah perintahkan seluruh ruh-ruh itu tawaf, yakni mengelilingi lembaga Muhammad itu, mengucap tahmid dan tasbih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100.000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memandang kepada Nur Muhammad itu, lalu berkeringatlah sekujur badannya. 1. Maka dari keringat hidungnya Allah ciptakan sekalian malaikat. 2. Dari keringat wajahnya Allah jadikan arsy, lauhil mahfuz, kolam, dan lain-lain. 3. Dari keringat dadanya dijadikan nabi-nabi dan rasul, ulama, dan sebagainya. 4. Dari keringat belakangnya Allah jadikan Baitul Ma'mur, Baitullah, Baitul Muqaddas, dan tempat-tempat ibadah atau masjid di seluruh dunia. 5. Dari keringat alisnya Allah jadikan ruh-ruh umat Muhammad laki-laki dan perempuan. 6. Dari keringat telinganya Allah jadikan ruh-ruh umat Yahudi dan Nasoro dan orang yang sesat dari jalan Allah. 7. Dari keringat kakinya Allah jadikan isi semesta alam dunia dari timur sampai barat. Lalu Allah berkata kepada Nur itu, "Cobalah lihat wajahmu." Lalu ia memandang ke depan, dilihat berupa nur. Kemudian dilihat ke belakang, dilihatnya berupa nur. Lalu ia memandang ke kiri dan ke kanan, dilihatnya demikian juga. Itulah yang akan menjadi sahabatnya nanti di dunia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nur Muhammad lalu bertasbih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70.000 tahun. Kemudian Allah jadikan dari Nur Muhammad itu nur sekalian para nabi-nabi. Allah jadikan ruh umat Muhammad dari Nur Muhammad. Dan Allah jadikan ruh umat-umat yang lain dari nur nabinya masing-masing. Kemudian ruh-ruh umat Nabi Muhammad
sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah jadikan sebuah pelita dari akik yang merah, yang bagian luar dapat dilihat dari sebelah dalamnya karena sangat beningnya. Selanjutnya Allah ciptakan bentuk Muhammad dan diletakkan dalam lampu itu. Ia berdiri seperti sedang sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad serta mengucap Subhanallah dan La ilaha illallah selama 100 tahun. Setelah itu Allah memerintahkan ruh-ruh itu memandang kepada Nur Muhammad. Akan tetapi pemandangan mereka itu tidak sama. Ada yang dapat melihat kepalanya, ada yang dapat melihat matanya saja, dan sebagainya. 1. Adapun ruh-ruh yang dapat melihat kepalanya, bila nanti lahir di dunia, dia akan menjadi pembesar, raja atau presiden dan sebagainya. Yang kedua, yang melihat keningnya, ia akan menjadi raja yang adil. Yang ketiga, yang melihat matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. 4. Yang melihat alisnya akan menjadi seorang pelukis. Yang 5, yang melihat telinganya akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. 6. Yang melihat pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. 7. Yang melihat bibirnya akan menjadi pegawai raja. 8. Yang cuma melihat hidungnya akan menjadi ahli hukum, tabib, cerdik pandai, dan sebagainya. 9. Yang cuma dapat melihat mulutnya akan menjadi orang yang suka berpuasa. 10. Yang cuma dapat melihat giginya akan menjadi orang tercantik di dunia. 11. Yang cuma dapat melihat lidahnya akan menjadi utusan raja-raja. 12. Yang cuma dapat melihat tenggorokannya akan menjadi penasihat, mubaligh, tukang propaganda, para muazzin. 13. Yang cuma dapat melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. 14. Yang cuma dapat melihat tengkuknya akan menjadi orang yang ahli dalam berniaga. 15. Yang cuma melihat lengannya akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah dan memacu kuda. 16. Yang cuma melihat lengan kanannya akan menjadi orang yang ahli penangkap ikan. 17. Yang cuma dapat lengan kirinya akan menjadi ahli penjahit pakaian. 18. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kanannya akan menjadi tukang mas atau tukang timbangan. 19. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kirinya, ia menjadi tukang menimbang. 20. Yang melihat dua lengannya akan menjadi orang dermawan. 21. Yang cuma melihat belakang tangan kanannya akan menjadi orang yang pandai memasak. 22. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya akan menjadi orang yang bakhil atau paling berhemat. 23. Yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya akan menjadi tukang menjahit. 24.
yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya akan menjadi juru tulis. 25 yang cuma dapat melihat dadanya, ia akan menjadi alim ulama, pengarang, filsuf dan sebagainya. 26 yang cuma melihat belakangnya akan menjadi orang sangat berbakti kepada Tuhan. 27 yang melihat lambungnya akan menjadi seorang pejuang. 28 yang cuma dapat melihat perutnya akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia. 29 yang cuma melihat dua lututnya akan menjadi orang banyak sekali melakukan sembahyang. 30 yang dapat melihat dua kakinya akan menjadi ahli berburu. 31 yang dapat melihat tapak kakinya akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia. 32 yang dapat melihat bayangan saja akan menjadi penari, penyanyi, dan pemain musik. Demikian masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua yang dapat dilihatnya. Jika ada melihat lebih dari satu macam anggota Nur Muhammad, begitulah nanti dia lahir menjadi manusia yang mempunyai bakat lebih dari satu macam. Dan siapa dari antara ruh-ruh itu tidak dapat melihat apa-apa, kelak bila lahir ke alam dunia menjadi manusia yang tidak mempunyai kecakapan apa-apa. Jadi jelasnya bakat-bakat manusia yang kita buktikan di dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, atau pelukis, seni, dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam arwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya manusia ini Tuhan jadikan ia hidup berpindah-pindah dari 4 alam, dari satu alam kepada alam lainnya. Pertama, di alam arwah, belum lagi mempunyai jasad kasar atau badan jasmani, yang mana ketika itu pekerjaan para ruh-ruh itu hanya bertasbih dan memuji kepada Allah. Kedua, di alam dunia ini sejak ia berada dalam rahim ibunya sehingga lahir sampai ia menutup mata. Di alam dunia ini mengembangkan bakatnya masing-masing. Ketiga, alam barzah, suatu alam yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yaitu alam kubur setelah ruh berpisah dari badannya. Keempat, alam akhirat, suatu alam di mana ruh dengan badan bersatu lagi. Disinilah alam yang terakhir, suatu alam yang kekal abadi, yang tidak akan berpindah-pindah lagi buat selama-lamanya bagi manusia. Karena itulah alam akhirat itu dinamakan alam baqo, suatu alam yang kekal abadi. Please like, share, and subscribe. Thank you.